Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu tantangan yang sering banget muncul nih, waktu perusahaan mau transformasi ke model operasi produk, Betul. yaitu keberatan dari para manajer lini bisnis. Kita bakal gali bab 39 dari buku Transformed-nya Marty Gagan dan tim SPVG. Nah, ini pas banget buat Anda yang mungkin lagi ngalamin atau mau antisipasi dinamika ini. Kenapa sih manajer lini bisnis ini sering agak resisten ya? Iya, keberatan mereka itu sebenarnya sangat bisa dimengerti loh, dan bab 39 ini ngebahasnya cukup dalam. Gini, manajer lini bisnis ini kan ukurannya jelas ya, profit and loss, P&L, unit mereka. Tanggung jawabnya di situ. Betul. Nah, model operasi produk ini kan menggeser kontrol langsung ya, atas tim teknologi, prioritas fitur. Buat mereka ini rasanya kayak, wah setirnya diambil alih nih. Jadi kayak kehilangan kendali gitu ya? Lebih dari itu malah. Kadang terasa lebih mengancam daripada sekedar minta budget IT biasa. Karena model produk ini kan ngasih tim otonomi yang rasanya mengurangi pengaruh langsung si manajer LOB. Mereka jadi khawatir. Gimana caranya capai target P&L kalau begini? Itu tanggung jawab utama mereka kan? Oke. Jadi intinya bukan cuma soal kehilangan kontrol harian ya, tapi lebih kerasa terancamnya akuntabilitas mereka atas hasil bisnis. Kayak, gimana saya bisa capai target kalau tim produk ini jalan sendiri nentuin apa yang dibuat dan kapan selesainya? Gitu ya kira-kira? Persis, itu dia intinya. Ini soal akuntabilitas hasil akhir tuh. Mereka diminta percaya sama tim produk, yang mungkin buat mereka terasa agak asing ya, untuk bikin solusi yang dampaknya langsung ke P&L mereka. Iya ya. Makanya, seperti ditekankan di bab 39, ini bukan sekedar resistensi biasa, tapi kekhawatiran yang valid dan perlu ditangani serius. Kepercayaan jadi kunci banget di sini. Oke, kalau gitu gimana buku Transform, khususnya bab 39 ini, ngasih saran buat menjembatani jurang kepercayaan ini? Langkah konkretnya apa aja? Nah, buku ini ngasih 4 pilar utama. Intinya sih, bangun kemitraan yang beneran kolaboratif. Pertama, yaitu tadi, bangun kepercayaan. Oke. Ini tugasnya manajer produk banget. Harus proaktif, sungguh-sungguh mau ngerti targetnya, kendalanya, tekanan yang dihadapi manajer lini bisnis itu apa. Bukan sekedar datang bawa daftar permintaan fitur, tapi ya bangun hubungan dulu. Tapi kan bangun kepercayaan itu butuh waktu ya. Sementara manajer ini bisnis seringnya dikejar target kuartalan yang wah mepet banget. Gimana buku ini menyarankan kita ngatasi potensi ketidaksabaran itu sambil bangun fondasi kepercayaan? Pertanyaan bagus. Buku ini nggak janjiin solusi instan sih, tapi menekankan kalau konsistensi dalam ngejalanin pilar kedua, ketiga, dan keempat itulah yang bakal mempercepat tumbuhnya kepercayaan. Oke, jadi pilar lainnya apa? Pilar kedua itu fokus pada hasil, outcomes. Ini penting banget. Geser total obrolannya. Jangan lagi ngomongin daftar fitur sama deadline melulu. Tapi diskusikan hasil bisnis konkret apa yang mau dicapai bareng-bareng. Jadi komitmen tim produk bukan selesain fitur X tanggal Y, tapi lebih ke kita komit bantu capai peningkatan konversi Z% atau turunin biaya operasional sekian %. Ini langsung nyambung ke kekhawatiran P&L mereka tadi kan? Iya. Menggeser fokus ke outcomes memang kedengarannya lebih strategis ya. Terus, gimana dengan proses kerjanya? Seringkali kan ini jadi kayak kotak hitam gitu buat lini bisnis. Ya, itu masuk ke pilar ketiga, transparansi dan kolaborasi. Tim produk itu wajib membuka dapur mereka, jangan tertutup. Maksudnya gimana tuh buka dapur? Ya, libatkan manajer lini bisnis secara reguler. Kasih lihat progresnya gimana, demo prototipe, bagiin hasil eksperimen. Keterbukaan ini penting banget buat ngilangin kesan kotak hitam tadi dan ngurangin ketidakpastian yang bikin mereka cemas. Kolaborasinya aktif, jangan cuma laporan pasif aja. Oke, jadi transparan dan kolaboratif ya. Terus yang terakhir, gimana caranya meyakinkan manajer lini bisnis kalau tim produk ini beneran peduli sama kesehatan bisnis mereka secara keseluruhan? Bukan cuma, asyik bikin produk keren aja gitu. Ini pilar keempat, dan menurut saya ini penutup yang kuat. Akuntabilitas tim produk. Transform negasin banget, tim produk itu nggak cuma tanggung jawab bikin solusi yang disukai pengguna, valuable dan usable, tapi juga wajib mastiin solusi itu viable. Layak. Maksudnya? Layak secara bisnis. Artinya, mereka harus mikirin aspek komersial, legal, marketing, sales, support. Gampangnya gini, tim produk nggak bisa dong bikin fitur canggih tapi ternyata ngelanggar regulasi atau butuh biaya support yang gede banget.
Wah, iya juga ya. Nah, mereka harus proaktif mitigasi resiko bisnis kayak gitu. Ini nunjukin kalau mereka itu mitra yang ikut tanggung jawab atas kelangsungan bisnis unit tersebut, nggak jalan sendiri. Jadi, kalau dirangkum nih ya, mengatasi keberatan lini bisnis ala bab 39 Transformed, itu intinya soal bangun jembatan kepercayaan. Caranya, lewat pemahaman mendalam, terus fokus ke hasil bisnis bareng, transparansi proses kerja, dan buktiin kalau tim produk itu akuntabel sebagai mitra bisnis yang viable. Gitu ya? Benar sekali. Ini pergeseran fundamental loh. Dari yang tadinya mungkin IT cuma dianggap order taker, sekarang jadi tim produk sebagai problem solver dan value creator yang jadi mitra bisnis. Udah bukan kami versus mereka lagi, tapi kita bareng-bareng capai tujuan. Oke, sebagai penutup nih ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba lihat unit bisnis Anda, atau unit yang sering interaksi sama Anda. Langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil mungkin minggu ini buat mulai bangun jembatan kepercayaan itu dengan tim produk? Gimana caranya Anda bisa mulai bergeser dari sekedar minta fitur ABC, jadi diskusi soal hasil bisnis apa sih yang kita pengen capai bareng-bareng, bahkan mungkin sebelum ada transformasi formal. Menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.